Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi syukur wabarakatuh. mendidik kita. Kemudian kita hormati juga Saiful Bid dan Kapolri keluarga dan juga Bapak Yai, khusus Pak Teguh Dasri masih di luar. Dan Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini karena kita mau menghadang bulan Ramadan, kita sama-sama memperbaiki puasa. Kita sama-sama memperbaiki puasa agar dalam bulan Ramadan nanti puasa kita paling tidak tahun ke tahun akan lebih bagus. Di sini nanti sama-sama memberitahukan, sama-sama mengkoreksi. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi. Jadi marilah kita bahas dulu tentang masalah berpuasa. Puasa ini diwajibkan bagi orang yang baligh, berakal, sehat, mampu untuk melakukannya. Artinya adapun orang yang tidak mampu seperti orang tua yang sudah jombong, maka dia itu tidak wajib lagi melakukan puasa. Tetapi dia wajib fidyah. Kemudian begitu juga orang yang tidak mampu dan tidak mampu yang sakit berketerusan. Nah, ini juga tidak wajib. Dia wajibnya dia itu membayar fidyah. Nah, itu yang pertama dulu. Kemudian puasa Ramadan ini wajib baru bisa dikerjakan. Yang pertama kita mesti tahu dulu bahwa sudah masuk bulan Ramadan. Jadi satu Ramadan itu bisa kita tahu. Yang pertama kita mesti menghisap dulu. Jadi kita hitung dulu kira-kira kapan persisnya 29 Sya'ban. Ya, 29 Sya'ban itu kapan? Kemudian pada saat 29 Sya'ban itu kita juga mesti tahu, artinya posisi bulan itu di berapa derajat. Oh, kalau matahari terbenam posisinya di 4. Apabila sudah di 4 derajat, berarti di situ baru namanya amkanu hilal. Jadi mungkin amkanu ru'yah, mungkin dilihat itu bulan. Jadi kenapa ini perlu? Karena kita mesti melihat bulan dulu. Dasar melihat bulan mesti dihitung. Jadi hadis Nabi mengatakan sumuli ru'yati wa aftiru biha fa in uma fa'amilu sya'ban sanatina yaumah. Puasalah kamu dengan melihat bulan, ya. Dan berbukalah kamu melihat bulan. Wa in huma, dan jikalau bulan itu tertutup oleh awan, fakmilu, maka sempurnakan olehmu akan Sya'ban 30 hari. Itu dasarnya kenapa ada ru'yah. Jadi bagaimana kita baru wajib melaksanakannya puasa? Artinya ada orang yang mengaku, ada orang yang melihat bulan, setelah itu dihadapkan kepada kazi. Kemudian dia menyatakan di situ di depan kazi itu, artinya kazi itu kalau kita di sini Indonesia umpamanya di Kementerian Agama dan dibenarkan, ditetapkan, maka besoknya kita wajib berpuasa. Kemudian kita masuklah ke masalah puasanya. Puasa itu kapan puasa itu dimulai waktunya? Puasa itu yang pertama kita lakukan adalah sahur. Sahur itu bukan rukun.
bukan syarat. Sahur itu bukan syarat, sahur itu adalah sunnah untuk kita melakukan sahur. Tetapi yang pertama sekali kita wajib memasang niat. Kemudian kita memasang niat itu wajib memasangnya itu bermalam, artinya pada malam hari. Malam hari itu di mana malam hari? Mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Di sebelum terbit fajar kita sudah memasang niat. Waktunya mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Itu waktu yang bisa kita masang niat. Karena masang niat ini wajib pada malam hari. Jadi di dalam niat itu ada juga ta'rad, ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Qasadnya mana? Sengaja aku, itu namanya qasad. Puasa, menyatakan sengaja aku puasa, itu qasad. Ramadan itu ta'yinnya. Ramadan fardu itu ta'radnya. Fardu karena Allah Ta'ala. Qasadnya itu menyatakan sengaja aku puasa, ya. Kemudian menyatakan Ramadan, kemudian fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan dalam ini tahun karena Allah Ta'ala. Jadi, kemudian disunatkan juga kita memasang niat itu niat yang sebulan. Nah, yang sebulan. Di niat yang sebulan ini sengaja aku puasa 1 bulan penuh itu soma syari kulihi. Sengaja aku puasa 1 bulan penuh Ramadan wajib di atasku karena Allah Ta'ala. Itu gunanya apa? Apabila kita umpamanya kita ini begadang di tengah malam, tidur, bangunnya sudah pagi, sementara kita belum pasang niat. Ya, itu boleh, tapi kita taklid nanti kepada imam yang lain seperti itu. Ini kita bahas dulu hanya rukun-rukunnya dulu, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, nanti baru dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaannya. Itu niat sudah. Niat posisinya mesti di malam hari, kita pasang ketika malam hari. Kemudian baru imsak, menahan itu mulai dari terbit fajar ialah masuk waktu subuh, itu baru wajib kita menahan. Jadi sampai terbenamnya matahari. Kemudian apa saja yang tidak boleh kita lakukan pada bulan Ramadan? Artinya yang membatalkan puasa apa? Membatalkan puasa itu yang membatalkan puasa nanti makan itu membatalkan puasa, kemudian minum membatalkan puasa, kemudian memakan muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Kemudian memasukkan sesuatu di dalam rongga itu mana? Hidung, ya, kuping, ya. Kemudian jubur. Nah, kemudian ibu-ibu, kemaluan ibu. Nah, itu. Mulut tadi minum tadi kan. Nah, rongga-rongga. Kemudian kita lanjutkan yang masalah yang berat ini pada rongga-rongga. Rongga mulut. Nah, rongga mulut ini biar ibu-ibu tahu, bapak tahu. Rongga mulut ini kalau umpamanya itu masalahnya ini kan masalah bersugi lah ya. Bersugi, kalau kita bersugi nih, kita menggosok gigi. Menggosok gigi umpamanya di dalam bulan Ramadan pada posisi puasa bagaimana? Kalau menggosok gigi pada bulan puasa, kalau kita lagi berpuasa, maka tidak boleh kita pakai odol. Nah, karena bersiwak ini tetap disunatkan bagi siapapun. Kalau bagi orang yang berpuasa sampai tergelincir matahari, batas sunatnya. Kemudian siwak yang kita pakai, artinya alat kita
alat kita gosok gigi itu, baik itu gosok gigi yang ada di pasar sikat gigi yang kita beli, umpamanya kita basahkan itu, jangan menetes airnya, kita basahkan, jangan menetes, tapi benar-benar sudah kering, baru kita menggosok. Nah, kalau begitu kita menggosok, andaikan tertelan sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau umpamanya kita basuh, dia masih menetes, kita gosok tertelan, itu batal puasa kita. Karena airnya ini adalah air yang bukan bagian daripada air liur. Itu dulu. Kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini bagaimana? Berkumur-kumur itu kan ada bekas berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur ini tetap disunatkan ketika kita berwudu. Kemudian bekas berkumur-kumur itu apakah wajib kita mesti melap-lapnya? Tidak. Jadi menurut kita dan kita sudah habis kita buang perasaan kita air itu ya sudah. Adapun sisa-sisanya agak-agak sedikit, ada agak-agak sedikit rasanya itu nggak ada masalah. Nah, karena kenapa? Karena artinya karena susah untuk memisahkannya. Seperti itu. Kemudian lagi kita tambah lagi masalah mulut dulu ya. Masalah mulut ini, jikalau mulut kita ini berdarah mulut kita umpamanya gusi, tadi tuang dikit gusi umpamanya kan berdarah, maka wajib kita bersihkan. Andai darah gusi tersebut masuk tertelan, maka puasa kita batal. Karena darah gusi itu bukan air liur. Yang boleh tertelan itu adalah air liur. Air liur bapak-bapak ibu-ibu kalau masih di dalam areanya mulut ini di kumpulan banyak dikit di lului ada air liur ya. Jadi maka kita kebiasaan kita kurang tahu. Saya dulu itu sebentar-bentar meludah, padahal nggak perlu. Air liur itu asal pertama air liur itu adalah air liur yang bersih. Yang bersih maksudnya tidak bercampur dengan darah. Nah, ada bercampur darah gusi atau nanah gusi seperti itu. Nah, itu kalau tertelan tidak apa-apa. Nah, tapi kalau kalau bercampur darah gusi kemudian nanah gusi, kalau tertelan dia batal. Tapi kalau tidak tercampur dia bersih itu nggak apa-apa. Kemudian adapun orang yang sakit radang gusi ini kan lain lagi, jadi tidak berhenti. Nah ini bagaimana orangnya ini? Nah orangnya ini kalau tertelan nggak apa-apa, karena dia penyakit. Beda seperti kita yang tidak penyakit ini, tiba-tiba berdarah gusi kita, nah tertelan oleh darahnya itu, maka puasa kita batal. Kemudian lagi kita terkait dengan apa namanya tadi itu, dengan mulut itu sudah habis. Kemudian kita masuk permasalahan yang lain lagi. Yang lain lupa. Umpamanya kita lupa karena puasa pertama lah ya, maksudlah puasa pertama. Lupa kita sudah makan, sudah minum, itu sudah kenyang. Makan, minum, sudah kenyang. Kemudian teringat kita puasa, kita tahan lagi. Jadi puasa kita tetap sah. Kalau sesuatu yang lupa kita lakukan, puasa kita tidak batal. Itu yang terkait mulut. Kemudian dahak. Dahak kalau yang hijau yang keluar di dalam dado, di dalam itu kalau apabila sudah sampai ke makhraj Aduh berarti udah makhraj zahir. Ya kalau keluar jangan ditelan lagi. Kok ditelan tapi janjok kan? Dicampak. Karena sudah keluar dari tempatnya. Kalau umpamanya kita telan, tapi mesti kita buang. Tapi kalau dia masih posisinya masih di dalam ya enggak apa-apa kita telan lagi. Seperti itu. Kemudian lagi manggowe iduang. Ini kan biasa kita ngupil ini. Kalau batang hidung ini, batangnya ini aja yang kena nggak apa-apa. Tapi kalau udah yang ke dalam yang di sininya itu kena, itu batal puasa. Ya.
Ojo bana dulu po. Itu sering sekali kita lupa. Lagi puasa, nggak apa-apa, berarti lupa lagi. Terus teringat kita lepasin lagi kan. Terus lupa lagi ya kan sering gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau lupa dimaafkan. Jadi kemudian lagi yang membatalkan puasa yang lainnya seperti apa tadi itu? Jubur. Jubur itu kalau kita membersihkan kotoran, umpamanya kita istinja nih setelah BAB, kita bagian yang zahirnya itu aja, jangan dimasukkan tangan kita itu ke dalamnya, tempat keluarnya. Kalau kita masukkan dalam tempat keluar, itu batal puasa kita. Jadi dilakukan tidak perlu dikowe ke dalam. Dilakukan tidak perlu dimatuan. Biasa kan kalau ci kain kan orang dicuki kan, anak jadi begitu. Dibusnya seperti itu. Kemudian ibu-ibu juga mesti menjaga. Yang paling berat kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu mesti menjaga ketika buang air kecil. Karena rentan sekali ibu-ibu ini masuk air di kemaluannya. Kemudian lagi tambahannya, kalau ada orang yang penyakit jubur, kan ada orang yang penyakit jubur itu keluar juburnya, itu kalau dia dimasukkan lagi nggak apa-apa, masuk sendirinya nggak batal, dimasukkan juga nggak batal. Ambil, asalkan jangan dimasukkan itu sudah di dalam terus dimasukkan lagi sampai kepada posisi yang keluar BAB itu. Kemudian telinga itu tidak boleh memasukkan satu di dalamnya telinga ini ya. Kalau begini aja nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita menggorek, sudah masuk ke dalam sana itu batal puasa kita. Kalau mandi masuk air. Kemudian lagi mandi. Jadi masuk air ini kan banyak macamnya. Dalam kuping ini kan biasa dalam kuping ini masalahnya bukan mengorek. Tapi kita mandi. Mandinya itu apabila mandi wajib. Kita mandi wajib nih, mandinya hukumnya wajib. Tapi tidak wajib memasukkan air ke dalam telinga. Tapi andaikan air itu masuk ke dalam telinga, tidak sengaja apa-apa. Yang jangan dimasukkan seperti ini, ya. Tapi tidak sengaja. Beda kasusnya ketika kita mandi sholat Jumat, mandi hari Jumat. Itu mandi hari Jumat itu kan mandi sunat, bukan mandi wajib. Nah itu kalau masuk air ke dalam kuping kita, nah itu batal puasa. Beda halnya dengan puasa yang wajib ya. Beda halnya dengan mandi yang wajib. Kemudian mungkin itu ya, itu aja dulu. Nanti jikalau ada dia, kalau tentang puasa ini lebih enaknya itu banyak bertanya. Baru lebih terbuka. Mungkin sampai di situ. Jika ada yang bertanya silakan bertanya dulu, apapun yang terkait dengan puasa. Insyaallah kalau bisa nanti saya jawab. Persilakan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Kalau mengunting kuku berdarah. Kalau menggunting kuku berdarah. Kalau menggunting kuku berdarah. Jadi itu kalau menggunting kuku kalau berdarah tidak apa-apa. Jangankan itu umpamanya kita berdarah ini dapat kuat lawak katawa. Kita pergi ke sawah. Naik cangkui capi ya. Kaki wah tigam lagi. Sudah terbuka kita siram lagi pakai air. Ya kan masuk air. Itu tidak batal puasa. Kalau bersuntik? Suntik tidak batal. Yang batal itu di dalam rongga. Rongga yang terbuka. Impus itu udah lain tujuannya, itu makan tujuannya. Ada beda lagi. Batas sikat gigi pakai odol itu baiknya itu dilakukan sebelum imsak. Ya, karena begini, kita boleh gosok gigi, tetap disunatkan gosok gigi, tapi jangan pakai barang yang lain. Maksudnya jangan dikasih odolnya, karena odol itu payah memisahkannya, pasti tertelan kita kan.
khawatir kita pasti tertelan kita. Kalau ibu-ibu memasak menginyam gaya mbak. Ibu-ibu. Jadi itu kan ibu-ibu memasak menginyam, mencicipi makanan, mencicipi itu bukan mencicipi masalah mencuang, tetapi di lidah satu tetes itu tidak apa-apa, hanya dapat rasa saja nggak apa-apa. Jadi karena dia itu yang tidak boleh itu ain itu sesuatu yang terlihat jelas tidak boleh. Maka sebenarnya lebih berat lagi itu rasa sambal apa itu, sambal terasi ya. Sambal terasi itu bisa bersin kita, tapi dia nggak batal. Gitu. Berarti kalau mencicipi tadi Boleh mencicipi. Karena tetapi yang tadi dia merasa asam garam. di ludahan tadi. Di ludahan lagi itu kan tujuannya hanya untuk mencicipi rasanya aja biar tahu enak dan tidak ada. Ada lagi yang bertanya? Baik ibu apa tanya? Kalau Berkumur-kumur. berkumur nggak apa-apa, berkumur tetap disunatkan. Kalau mau pe bah. Nah, jadi Awak mandi patang, keramas. Ibu kan tadi memasak. Basah. ya ibu-ibu keramasnya itu keramas apa? Kalau keramasnya keramas hanya untuk menyejukkan badan ya sebaiknya tidak boleh dilakukan untuk membasahi kepala. Karena dikhawatirkan pasti masuk di dalam kuping, bahaya. Kemudian lagi terkait ada kan hadis Nabi min saimin laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang dia berdapat hanya haus dan dahaga aja. Artinya ini orang yang berpuasanya dia tetap meribah, namimah, berceritakan orang. Secara puasanya dia sah puasanya, tapi untuk fadilah puasanya, pahala puasanya itu dia tidak dapat. Gitu. Gitu ibu-ibu, ada lagi yang bertanya? Silakan. Mumpung gratis. Silakan bertanya. Din ada bertanya Din? Tak puasa ada bertanya? Lah khatam. Nanti lebih kata tu Allah nanti. Ada nggak yang bertanya lagi? Baik, ada hal yang perlu karena ini fikih saya perlu sampaikan, yaitu apabila orang berkeluarga, ini hal yang bahaya ya. Apabila orang yang berkeluarga berpuasa dia lakukan hubungan badan pada siang hari, nah ini berat. Jadi dia berhubungan badan pada siang hari, posisinya dia berpuasa, nah maka dendanya ini berat. Merdekakan budak kalah kalaten atau kemudian dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Puasanya 2 bulan berturut-turut. Kemudian lagi adapun orang yang berhubungan badan pada malam hari kemudian tertidur bangunnya waktu pagi. Nah bagaimana ini? Dia sudah pasang niat. Itu tidak apa-apa, dia hanya tinggal mandi saja, kemudian dia lanjutkan puasanya seperti itu. Nah, itu perlu ibu-ibu tahu hal-hal yang demikian itu ya tidak boleh dilakukan pada bulan puasa. Ada lagi pertanyaan lagi tak? Ada? Jadi malam bergadang, orang puasa niat sudah. Jadi
Kemudian dia tidur, asar sekalian dia bangun. Tinggal sedikit lagi puasanya. Orang itu bagaimana? Kalau puasa beda hukumnya. Puasa dia tetap sah. Kalau puasa dia tetap sah. Cuman itu puasa yang seperti apa? Ya, mungkin fadilah-fadilahnya dia tidak dapat, ya, karena dia apa namanya itu bukan ibadah, dia banyak tidurnya. Karena setelah Rasulullah menyatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, maka orang mengambil hukumnya bahwa dia cari bahwa tidur itu adalah ibadah. Padahal orang yang lagi berpuasa, jikalau dia tidur istirahat, maka tidurnya dia itu termasuk juga ibadah. Apa masuk angin tuh? Misi berdua, berdua. Ayo main matanya jaga. Lah terangkan jaga. Jadi kalau puasa tidak apa-apa, cuman masalah kasusnya itu dia tidak sholat. Lain lagi masalahnya. Artinya tiangnya itu tidak ada, tidak sempurna kembalikan Tuhan. Tidak, ya. Hanya sekedar lepas wajibnya saja. Karena kita tidak berani mengatakan itu batal. Namanya dia tidur. Belahnya dia. Sakit dah dulu. Iya. Adapun orang yang lupa dia memasang niat pada malam hari, andai puasanya itu adalah puasa fardu, maka dia taklid pada niat yang 1 bulan penuh tadi. Taklid mengikuti pendapat yang niat 1 bulan penuh. Seperti itu. Kemudian adapun puasa sunat. Puasa sunat, jikalau orang ketiduran, tidur dia, yang penting orang itu belum memakan apapun. Pamannya subuh dia bangun, dia ke masjid, pulang ke masjid, sampai ke rumah dia lihat makanan kurang menarik, mau puasa, saya puasa aja. Boleh diniatkan itu pada siang hari. Batasnya kapan batasnya? Sampai sebelum tergelincir matahari. Tapi kalau sudah tergelincir matahari, tidak boleh lagi dia. Dia puasa sunat ataupun puasa wajib seperti itu. Taklidnya juga seperti itu. Jadi itu. Maaf kan ada lagi pertanyaan? Nyala tahu je. Nyala tahu je. Udah kata. Tengah azan. Tengah azan ada bunga kalau sembahyang maghrib, sembahyang isya ada bunga. Tapi juga tengah belajar azan, makan kan ada bunga. Kalau tengah azan makan berarti azan. Enggak. Tengah azan itu berarti azan makan dulu. Indah kayak modal cakap mana kalau pagi tubuh dah kan. Telah tahu dunia nanda tahu pahdan. Jadi begini. Inyo tengah azan makan berarti dulu. Jadi waktu puasa ini batasannya itu mulai puasa itu bukan azan. Fajar sidik masuk waktu subuh, itu sudah mulai imsak itu. Banalah waktu subuh, jadinya otomatis ya imsak langsung masuk subuh. Nah, ada boleh jeda. Sama juga dengan zuhur, asar, habis waktu zuhur masuk waktu asar. Tidak ada waktu antaranya. Begitu juga itu. Jadi kalau pertanyaannya azan, ya kalau azannya orang pas waktu itu. Kalau dia azannya telat 10 menit, bagaimana? Kemudian lagi kalau nggak ada azan di tempat itu, bagaimana? Nah, jadi batasan kita bukan patokannya azan, karena kalau patokannya azan kacau nanti.
Pokoknya masuk waktu subuh fajar siddiq udah selesai. Adapun azan orang, kebetulan azan orang pada saat waktu itu, di situ batasnya. Kalau orang tidak azan, di situ juga batasnya. Jadi mengenalnya itu dengan ainnya, bukan dengan kelazimannya. Jadi memang kalau sekarang lazimnya sudah fajar siddiq itu orang azan. Gitu. Alah, udah. Betul Ya. Ada lagi ibu-ibu? Tak banyak pasti banyak menurut saya ini pertanyaannya sebenarnya. Batas sholat suruh itu sampai jam berapa? Ya, batas salat suruh. Batas salat suruh itu kan namanya terbit. Lama durasinya terbit itu kalau tidak salah itu sekitar 20 menit. Jadi 20 menit. Biasanya dia waktu itu begini. Ada sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita haram untuk sholat kan gitu. Kemudian masuk waktu suruh. Suruh itu waktu terbit. Terbit itu bukan juga pas waktu langsung terbit. Ada sudah berjalan kadar 5 menit berjalannya paling tidaknya baru kita suruh. Kemudian salat suruh ini pun dilakukan bukan di rumah. Dilakukan itu di masjid. Kemudian posisi kita suruh itu kita mesti di dalam keadaan berzikir. Kalau kita keluar dari masjid itu hanya keluar keperluan apa? Pamannya berwudu, ya, buang air kecil. Tapi kalau wahlah ambil HP, ambil handphone ke rumah, itu udah nggak ada lagi. Ataupun setelah sholat subuh itu kita udah cerita bisnis sama kawan di teras itu udah nggak boleh lagi salat suruh. Nah, jadi salat suruh itu hanya bagi orang yang cukup syaratnya. Nah, kalau enggak boleh. Pamanya di rumah nih, pas kita di rumah, suruh, kalau kita suruh enggak, dia mesti di posisinya dia mesti. Nah. Kalau kita keluar Ya boleh, karena sholat tahiyatul masjid itu disunahkan kapanpun. Keluar kita sebentar, baik kita ke toilet atau kemana, kita masuk lagi, sunat lagi sholat tahiyatul masjid. Keluar lagi, sunat lagi tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjid ini sunat yang ada sebab. Apa sebabnya? Sebab masuk ke dalam masjid. Waktunya kapanpun. Waktu tahrim pun boleh, asar umpamanya, setelah asar. Nah, sudah sholat asar itu kan waktu tahrim itu, nggak boleh sholat sampai terbenamnya matahari kan? Nah, kita ke masjid, masuk masjid, sunat. Karena kenapa? Sunat ada sebab. Mana sunat ada sebab? Karena masuk, karena berwudu, itu juga. Karena berwudu disunatkan sholat 2 rakaat. Tapi posisinya setelah asar boleh. Masuk masjid setelah asar sunatkan lagi. Yang tidak boleh di situ salat yang lain, sunat mutlak itu nggak boleh. Ada? Qadha boleh. kan sholat subuh itu kan setelah sholat subuh kan haram sholat. Ya. Kalau mengajar sholat setelah subuh kalau tidak mengajar disuruh satu ajar dulu bayang. Sholat qadha boleh, kalau qadha itu kapanpun tidak apa-apa dia lakukan. Enggak ada qadha. Kemudian sholat jenazah itu tidak perlu pula setelah asar, nggak boleh disolatkan ini, enggak seperti itu. Kita disolat qadha enggak apa-apa. Nih sebentar dulu. Qadha yang kita lakukan itu, kita melakukan qadha itu bukan kita sholat dalam waktu itu. Artinya hak waktu itu, umpamanya hak hari tanggal 4. Bukan. Jam umpamanya jam 5 kita sholat. Apakah itu kita lakukan pada haknya hari tanggal 4 jam 5? Tidak. Ini haknya hari-hari yang lalu. Nah, waktu-waktu yang lalu kita kerjakan saja, numpang di waktu yang sekarang. Itu. Apalagi tadi? Kan sholat Oh iya. Sholat tobat sama mandi tobat beda. Jadi sebelum melakukan sholat tobat
biasanya kita lakukan mandi sunat taubat dulu, gitu ya. Tapi kalau kita tidak ada mandi sunat taubat, kita sholat sunat taubat ya, boleh. Tidak ada syaratnya, beda-beda. Ada mandi sunat taubat, ya, mandi taubat sunat. Ada sholat sunat taubat. Dia tidak ada ikatannya. Kalau ada ikatannya, orang yang mandi taubat tidak ada dia sholat pemanya sunat taubat, tidak sah kan, gitu kan? Tidak ada hubungannya. Ini sendiri. Cuman bagusnya itu setelah kita mandi taubat itu, kemudian kita lakukan sholat taubat, gitu ya. Ya kan, niat kita waktu menyiramkan itu biar harapan kita mohon pada Allah bahwa kita bertobat, berjanji pada diri tidak melakukan hal yang serupa lagi kan. Dengan siraman itu mudah-mudahan Allah hapuskan seluruh dosa-dosa kita kan, gitu. Witir. Jadi kadang-kadang kan kuat banget. Nak ada ambil tahajud, nak ada ambil witir. Tak pagi bawa sambung tempo jadi tu. Sebagian kadang witir itu kan sholat penutup. Penutup itu penutup satu hari itu. Mana penutup satu hari? Dimulai dari mana dulu satu hari itu? Umpamanya dimulai dari subuh ya. Sebelum subuh terus dimulai lagi putar terus hingga malam, hingga isya, ya kan? Ditutup nanti ketika sudah selesai sholat sunnah yang lain kita lakukan, ditutup dengan witir. Oh, tahajud, ada masalah. Tapi kita tidak ada witirnya. Tahajud namanya juga beda. Tahajud, witir itu penutup. Umpamanya kita ini sholat tarawih bapak kita 8 atau kita 20 serah kan, gitu kan. Jadi kalau kita lakukan itu, umpamanya kita mau sholat kita mau sholat malam, sebaiknya kita itu tidak boleh kita tutup dulu sholat witirnya nanti. Kalau tahajud, maka jangan kita sholat witir dulu, witirnya nanti belakangan. Witirnya belakangan nanti penutup. Setelah tahajud. Cuma dilakukan juga kepada apa namanya sholat sunnah, ya. Cuman bedanya lah tak tahu, buka lain. Namanya sholat ini kan menghadapkan diri kepada Allah. Mana aturannya biasanya ini ditutup dengan sholat witir seperti itu kan. Kalau witir sholat witir dilakukan setelah sholat isya boleh. Kalau kita ini seperti Ramadan itu setelah sholat tarawih kita lakukan sholat witir. Kalau umpamanya memang kita posisinya witir kita itu adalah witir untuk sholat rawatib, kita witir nggak apa-apa. Tapi biasanya witir itu orang lakukan bagi orang yang tahajud, ya, dan bagi orang yang sholat sholat tarawih. Witir begitu. Jadi ada lagi nih. Udah habis, ada lagi ibu enggak? Sebenarnya pertanyaannya banyak nih. Jadi yang paling penting tadi itu terkait air liur tadi ya, air liur penting kita tahu. Jadi rupanya artinya enggak berat puasa itu. Sebenarnya yang bikin kita berat itu karena sering meludah. Dua kete-kete lo kan uncoknya awak meludah, tidak benar karena kering. Jadinya bibir pecah-pecah kan. Rupanya enggak seperti itu gitu. Enggak, ada air liur telan aja enggak apa-apa. Jadi kalau ada lagi enggak? Kalau enggak ada mungkin udah
akhiri sampai di sini. Ada leader. Lebih. Baiklah, dan sampai itu dulu pengajian kita, diskusi kita lah ya, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita sudah tahu walaupun sedikit, mudah-mudahan dengan sedikit itu bisa kita manfaatkan di dalam puasa ini. Saya mohon maaf, pasti banyak kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya, karena tidak ada lagi yang lain maka saya bicara. Jadi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.